Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Misi damai Presiden Jokowi. Perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk, namun tekad bulat Presiden Joko Widodo untuk memulai misi perdamaian demi mengupayakan gencatan senjata dan membuka ruang dialog sudah kukuh. Presiden bakal menginjakan kaki ke kedua negara yang bertikai. Misi kunjungan ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Indonesia mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara. Tentu seluruh rakyat Indonesia berada di belakang Presiden Jokowi mendukung suksesnya misi perdamaian ini. Apalagi konstitusi bangsa ini telah mengamanatkan agar Indonesia dapat turut serta menjaga ketertiban dunia. Lawatan Presiden kali ini pun merupakan bagian dari penegakan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Indonesia tidak berpihak kepada Ukraina sehingga tidak memberi bantuan senjata maupun berpihak kepada Rusia dengan memberi dukungan atas operasi militer khususnya. Indonesia memang bukan Amerika Serikat atau Tiongkok dengan kekuatan ekonomi dan senjatanya yang superpower untuk menjadi penengah. Tetapi posisi Indonesia dalam konteks konflik dua negara ini cukup strategis. Indonesia tidak mewakili pihak kiri dan kanan sehingga bisa menjadi kekuatan moral tersendiri untuk membantu menghentikan perang. Apalagi dengan peran memegang presidensi G20, Indonesia bertanggung jawab memastikan krisis pangan dunia tidak terjadi akibat dampak perang yang berkepanjangan. Ukraina dan Rusia adalah eksportir gandum besar di dunia. Belum lagi persoalan pasokan sumber energi yang sangat terpengaruh konflik di kawasan Eropa Timur ini. Indonesia memiliki kredibilitas moral untuk mengatasnamakan masyarakat global bahwa dunia sedang sengsara atas peperangan yang terjadi karena imbasnya ke sejumlah aspek seperti pangan. Jokowi pun bisa memberikan pemahaman tersebut kepada kedua pemimpin negara. Pada saat ini yang terpenting adalah mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan serta ancaman pangan dunia yang lebih besar apabila perang terus terjadi, terutama bagi negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah. Jika misi berjalan lancar, tentu diharapkan bahkan sangat didambakan Indonesia bisa memfasilitasi pertemuan bilateral kedua pemimpin negara bekas Uni Soviet tersebut di sela pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di Bali akhir November mendatang. Presiden Vladimir Putin memastikan akan hadir di KTT G20. Begitupun Presiden Volodymyr Zelensky telah diundang oleh Presiden Jokowi jika keduanya bertemu, sehingga solusi untuk meredam dampak perang dapat terlahir dan berkontribusi pada upaya pemulihan global. Untuk saat ini, misi Presiden Jokowi yakni perang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan global perlu diaktifkan kembali. Semua negara harus menahan diri dari tindakan yang semakin memperburuk krisis pangan dan energi ini. Apalagi belum semua negara terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat pagi. Pagi, Mas Leo, Bang Elman. Ya. Pagi. Prof. Hikmah, saya terus terang sebagai warga negara Indonesia agak-agak seperti judul film yang ngeri-ngeri sedap melihat rencana Jokowi, Presiden Jokowi untuk datang ke Rusia dan Ukraina. Kalau Anda melihat langkah ini
kira-kira akan efektif membawa atau membentuk perdamaian di sana atau seperti apa, Prof. Hikmah? Ya, yang pasti Bapak Presiden targetnya saya rasa tidak akan muluk-muluk, tidak menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, bahkan Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena perang itu sudah bereskalasi sedemikian rupa. Nah, yang Bapak Presiden mungkin jadikan target itu adalah bagaimana ada gencatan senjata dan mengakhiri tragedi kemanusiaan. Nah, ini misi yang akan dibawa oleh Bapak Presiden dan dugaan saya Presiden Putin membutuhkan Bapak Presiden. Kenapa? Karena perang ini sudah lama, ya. Lalu kemudian Rusia mengatakan awalnya itu mungkin dalam hitungan minggu lah selesai, tetapi ini tidak. Dan tidak jelas target yang mau dicapai apa. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara memiliki soft landing, ya, soft landing bagi Rusia. Iya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ingat, pada awal-awal serangan, Indonesia itu sudah berpihak sebenarnya. Berpihak siapa? Ukraina ke Amerika Serikat. Karena kita ikut dalam satu resolusi Majelis Umum yang mengutuk Rusia. Pada waktu itu saya memang agak marah gitu ya. Kenapa politik luar negeri kita ini kok tidak bebas aktif? Nah, nanti kalau misalnya dimintai tolong untuk menyelesaikan sengketa itu, nanti kita datang ke Rusia, Rusia akan bilang, "Loh, kok kamu datang ke sini, bukannya kamu kemarin mengutuk saya?" Tapi kan Bapak Presiden sudah berkomunikasi dengan Presiden Putin. Dan Presiden Putin menerima loh. Itu artinya apa? Presiden Putin bilang, ya sudah, saya harus punya soft landing. Karena sampai hari ini tidak ada negara ketiga yang mau memediasi saya. Memang dulu Israel dan Turki itu sudah mencoba, tapi di awal-awal masih semangat perangnya. Kalau sekarang sudah lelah, dia harus punya jalan keluar. Nah ini, ini yang ketemu. Bapak Presiden punya katakanlah berdasarkan konstitusi kita kewajiban untuk turut dalam ketertiban dunia. Lalu Presiden Putin, karena Presiden Putin ini penting bukan Ukrainanya, karena yang melakukan serangan adalah Presiden Putin, ya, dari Rusia. Jadi ini ketemu. Nah, saya salut dengan Kemenlu, bagaimana mereka merancang perjalanan Bapak Presiden. Kan beliau datang dulu ke G7, ketemu sama para pejabat di sana, pemimpin tertinggi, Joe Biden ketemu, Macron ketemu, kanselir Jerman ketemu, membicarakan apa? Termasuk membicarakan masalah ini. Memang korbannya sih bicara yang lain-lain lah gitu ya. Tapi yang penting adalah ini. Mungkin Bapak Presiden ingin mendapatkan assurance, jaminan, kalau nanti dia datang ke Presiden Putin, bahwa Ukraina selamanya tidak akan diterima oleh NATO. Nah dari situ Bapak Presiden pergi ke Zelensky kan. Nah kenapa ke Zelensky? Karena Putin itu marah ketika Zelensky menyerang warga negara Ukraina yang masih mempraktekkan budaya Rusia termasuk bahasa. Jadi itu yang dikatakan ini genosida. Nah, ini yang Bapak Presiden minta jaminan bahwa Zelensky kalau nanti saya ke Putin, saya minta jaminan ya, kamu tidak akan serang. Nanti Bapak Presiden ke Putin. Nah, Putin ditenangkan. Ya, bahwa ini semua udah beres nih. Nah, sekarang untuk menyelamatkan muka kamu, kami ada di sini. Bilang aja bahwa ini permintaan Indonesia. Seperti itu. Dan kalau perlu Bapak Presiden secara konkret bilang, kami akan bantu pasukan perdamaian apabila dimandatkan oleh PBB. Karena kan gencatan senjata itu harus dijaga, Mas Leo. Betul. Bagaimana menjaga itu kalau tidak ada pasukan perdamaian? Nah, Indonesia akan masuk di situ. Konkret, jelas. Ya, baik. Ini sesuatu yang kita harapkan benar-benar bisa terjadi ya, Prof. Hikmah, supaya kemudian juga Indonesia dan negara-negara di dunia ini bisa segera mendapatkan manfaat positif dari perdamaian di Rusia dan Ukraina. Profesor Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Mas Leo. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Selamat pagi. Itu sesuatu yang dijelaskan Prof. Hikmah, Bang Elman, adalah sesuatu yang kita harapkan betul bisa terjadi. Tapi apakah bisa seperti itu? Mestinya bisa. Tadi sebetulnya clear ya, yang katakan Prof. Hikmahanto tadi itu kan. Sebetulnya kedua negara ini
sekarang ini sudah pada lelah. Iya, 4 bulan lebih betul. pertempuran ini. Tentu satu sama lain punya harga diri kan. Iya, iya. Kedua-duanya sama-sama tidak mau mengalah ini kan. Tapi sebetulnya udah pingin berhenti nih. Tapi karena ya tadi harga diri itu ya. Harga diri karena disinilah sebetulnya ada peluang dari Pak Jokowi ini sebagai kekuatan moral karena kita tidak berpihak, walaupun tadi Pak Hikmanto kita sempat berpihak Di awal-awal ya. awalnya, Iya. tapi kenyataannya kan tidak kan. Nah, Betul. dia sebagai ketua G20 Iya. Iya. punya kekuatan moral untuk meyakinkan kedua kepala negara, ini loh, yang kalian lakukan itu akan menyengsarakan seluruh rakyat di dunia ini. Iya. Inilah akibatnya. Iya. Kita krisis pangan, Iya. krisis energi. Betul. Dan kalau ini kita biarkan, kita semua akan mati lah ini. Akan terjadi tragedi kemanusiaan. Nah, ini yang sebetulnya dugaan saya yang ditunggu-tunggu oleh baik Putin maupun Zelensky ini. Iya. Nah, Iya. dengan kata lain, dia akan keluar dari kasus ini dengan soft landing tanpa kehilangan muka. Iya. Terutama Putin ya. Iya. Putin tidak kehilangan muka karena dia yang memulaikan. Betul. Nah, disinilah sebetulnya menurut saya kepiawaian dari Pak Jokowi ini. Kalau itu benar terjadi, Bang, dan itu kita doakan supaya benar itu terjadi, sebetulnya manfaatnya untuk Indonesia ini apa ya? Karena masih banyak yang mengatakan, sudahlah konsentrasi di dalam negeri, turunkan gimana caranya menurunkan harga minyak goreng, menurunkan harga BBM, ini sudah mahal nih. Ngapain juga harus jauh-jauh ke Rusia dan Ukraina? Itu kan jauh dari Indonesia. Masih ada yang berpikiran atau bertanya seperti itu, Bang? Bagaimana? Begini, Leo. Indonesia ini kan tidak ikut serta dalam konflik. Ya. Tidak berdampak langsung. Tetapi kalau negara-negara ini kan kalau kita baca ini kan ada 60 negara yang bakal bangkrut kan. Betul. Kalau perang ini terus berlangsung. Kalau perang ini terus 60 negara ini. Nah, Iya. kita ini kan negara pengekspor. Kepada negara mana kita mengekspor, sementara negara yang akan mengimpor dari kita bangkrut. Tidak ada yang beli barang kita. Tidak yang beli barang kita. Iya. Dan dengan kata lain, cepat atau lambat dan sekarang sudah kita rasakan Betul. krisis pangan, Iya. ya kan? Krisis energi, Iya. harga minyak naik, Harga BBM kita harga sudah BBM naik kan? mahal sekarang ini. Jadi Bang. Iya. kalau ada yang mengatakan kita ini mengerjakan yang bukan tupoksi kita, itu sangat keliru. Karena persoalan perang Ukraina dan Rusia ini itu secara tidak langsung dan secara langsung akan berdampak ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang berpenghasilan rendah, ya Indonesia. Betul. Jadi Bung Leo nggak boleh mengatakan ya kita janganlah kita urusin Dalam negeri saja. Nah, kalau Pak Jokowi berpangku tangan, kepala negara lain berpangku tangan karena berpihak kan. Iya. Artinya sekarang iya nggak bisa netral. ada yang negara yang mengembargo, embargo Rusia. Betul. Dia keliru. Anda bisa bayangkan kalau Rusia ini betul-betul marah, dia hentikan itu energi ke Eropa. Dalam waktu dekat akan musim dingin, apa enggak lumpuh juga. Lumpuh itu Eropa. Eropa lumpuh, kita terkena juga. Kita terkena. Bagaimana kita berharap lagi mengekspor komoditi ke negara yang sedang lumpuh? Iya. Jadi, iya. Ini pertanyaan itu mungkin kalau saya berpikir, Bang, pertanyaan kenapa kemudian harus presiden langsung ke daerah, bahkan daerah yang masih belum berhenti kan perangnya, itu kan resiko juga untuk Presiden Joko Widodo. Mungkin karena dalam pengalaman Republik Indonesia ada, belum atau hampir tidak ada atau sangat jarang seorang kepala negara Indonesia yang melakukan misi perdamaian langsung. Biasanya kalau yang saya ingat, Bang, Indonesia mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian, beberapa orang polisi terlatih, tentara terlatih dikirimkan ke Bosnia, kalau kita ingat ke Kamboja untuk menjaga perdamaian. Ini kan baru kelihatannya baru kali ini, Bang. Bagaimana, Bang? ini soal nyali.
Soal nyali. Soal nyali. Oke. Tidak semua orang punya nyali. Sama-sama punya nyawa, tapi tidak punya nyali. Presiden Jokowi ini bukan tidak tahu beliau itu bahwa ini beresiko. Walaupun dikatakan ibu kota Ukraina itu Kiev itu ya, itu jauh dari zona pertempuran, ada sekitar 380 km. Tapi kan kemungkinan rekoset kan sangat terbuka kan. Tidak ada jaminan roketnya tidak sampai ke situ. Walaupun dia bawa pas pampres 39 orang. Yang khusus katanya. Itu tidak ada jaminan itu. Memang dibutuhkan nyali. Jadi karena Pak Jokowi ini punya nyali dan punya empati, tidak hanya untuk empati Indonesia, tapi empati untuk seluruh dunia, maka dia berani memberanikan diri untuk terjun ke daerah yang betul-betul sedang konflik perang. Apakah masyarakat juga melihat seperti ini dan bagaimana pendapat mereka akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan para pemirsa Metro TV ya Bang Elman. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat saja Bu, silakan pendapat Bu Indra. Ya, oke. Kesemula kita kan berpikir bahwa blok timur dan blok barat itu sudah tidak ada dengan jatuhnya Uni Soviet ya, dengan dengan terpecah-pecahnya. Tapi itu seperti api dalam sekam Bu Eman, Bung Leo. Mereka juga tidak senang dianggap negara yang sudah dalam tanda kutip kalah, tidak punya kekuatan. Nah, ini Ukraina ini pencetusnya yang tadinya sama-sama untuk saling bantu, nyatanya dengan adanya ini sekarang disebutkan status pendaftaran sebagai NATO atau bukan, bikin Rusia mangkel kan, jadi terancam. Terpaksa memperlihatkan diri dengan unjuk kekuatan. Inilah yang terjadi. Nah, satu demi satu dicaplok kota-kotanya. Sementara Ukraina sendiri menyelamatkan para serdadunya itu dengan meninggalkan kota-kota. Nah, itu kan memperlihatkan bahwa sebetulnya yang diinginkan itu perdamaian. Nah, sekarang barakallah, Presiden kita yang punya nyali ini akan berusaha untuk membuat mereka bisa berdialog. Berdamai, itu yang diperlukan, bukan saling unjuk kekuatan. Nah, Eropa sendiri sebelum kemarin 16-17 Juni itu bersama-sama menentukan status pendaftaran, udah langsung dihujani rudal, artileri, roket oleh Rusia yang tambah unjuk gigi kan. Nah sekarang Presiden Jokowi ini setelah ke Jerman mengajak juga anggota KTT G7 itu untuk ayo yang dilakukan, mari bersama-sama melakukan perdamaian ke Ukraina juga, ke Rusia. Sepertinya menurut pikiran saya, Presiden Jokowi lebih kurang mengatakan, udahlah, orang yang kuat itu harus justru melindungi yang lemah. Mari kita bekerja sama untuk membuat seluruh penduduk bumi ini sejahtera, bukannya unjuk kekuatan. Itu yang nanti juga akan terlihat seperti kita bersama-sama menangani. Baik, Bu Indra. Terima kasih, Bu Indra. Negara yang Terima kasih, Bung Leo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Poli. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja. Iya. Ya. Yang pertama saya memberikan apresiasi dulu sebagai bangsa yang besar menghargai perdamaian. Jadi apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar itu jelas, ya, bebas aktif dan bagaimana menjaga perdamaian seluruh dunia. Iya. Misi Pak Jokowi sebagai bangsa kita harus hargai dan hormati bahwa rintisan beliau ini akan menggugah negara-negara yang tergabung G7 untuk bagaimana mendukung beliau. Baik. Yang pertama itu Bung Leo dan Bung Herman. Yang kedua, saya kira bukan saya mengekor Profesor Hikman Juwana, tapi paling tidak apa yang diperjuangkan oleh Pak Presiden Jokowi itu harus ada gencatan senjata, Bung Leo. Ya, itu yang harus diutamakan. Kemudian misi-misi kemanusiaan akan didukung oleh negara-negara lain, bukan Pak Jokowi, Pak. Dari Indonesia saja, tetapi negara-negara yang tergabung dalam G7, kemudian negara-negara yang... Oke, terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Poli ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Elman Sragi ya. Ini sangat saya sangat apresiasi kepada Presiden kita. Jadi gini, saya singkat aja. Ya. Jadi Presiden kita sudah menampakkan yang aslinya Indonesia, ya, dia mempertontonkan kepada seluruh dunia bahwa inilah kami, ya, ini kami mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, inilah kami. Jadi sekarang semua dunia, mata dunia terpandang kepada Indonesia. Inilah hebatnya Presiden kita, kecil tapi cabai rawit, ya. Kemarin kita tengok di G7, di Jerman, semua pemimpin negara G7 merangkul beliau. Ya, ini sangat luar biasa. Tidak ada terjadi di dunia ini yang begini ini. Dan turun langsung ke darah konflik, darah tempur. Jadi ini sangat positif. Baik. Bangga kita punya presiden seperti beliau ini. Ya, terima kasih. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Edward di Curug, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Pak Edward di Curug, Bengkulu. Kelihatannya belum bisa terhubung, tapi terima kasih sudah mencoba untuk menyatakan pendapat Anda. Menarik tadi Bang Elman dikatakan Pak John, Presiden kita kecil-kecil cabai rawit katanya begitu Bang. Bagaimana Bang? Ya, memang ini kan tidak mudah. Dan memang kita harus katakan ini sulit. Sulit kita membayangkan hasilnya kan gitu kan. Betul. Tapi kan seperti yang kita sudah uraikan di awal kan, apakah karena sulit lalu kita biarkan? Kan dan sekarang ini kan terkesan ada pembiaran. Sambil menunggu siapa yang akan menyerahkan begitu kan. Tapi tampaknya kan tidak ada yang mau menyerah. Oleh karena itu memang inisiatif daripada Presiden Joko Widodo ini kan memang harus kita apresiasi. Dan sekarang seluruh mata dunia sekarang tertuju kepada rencana pertemuan Pak Joko Widodo dengan Putin dan Zelensky ini. Nah, tentu dunia sekarang berharap cemas. Apa? Memang pasti dan sudah bisa kita pastikan tidak langsung hasilnya kita nikmati. Tetapi paling tidak ini kan titik awal. Kalau misalnya Pak Jokowi mampu mengajak kedua kepala negara untuk bertemu, berunding, dan ini kan akan mengarah gencatan senjata, dan akhirnya akan terwujud perdamaian. Itulah goal terakhir, perdamaian ini. Memang tidak mudah, Bung Leo. Oleh karena itu memang dibutuhkan kepiawaian, kesabaran, dan ketelatenan, dan kehati-hatian. Dan Presiden Joko Widodo kita pastikan mampu untuk mengentertain kedua kepala negara. Jadi meyakinkan Presiden Ukraina
akibat perbuatan ini tinggal kita ini tinggal nunggu matinya aja bersama. Betul. Nah, hal yang sama juga nanti akan disampaikan kepada Putin. Nah, harapan kita mereka punya kesepakatan bersama dan kesepakatan inilah nanti yang akan menjadi modal untuk dibawa dalam pertemuan KTT G20 di Bali November yang akan datang. Disitulah kita harapkan ada pertemuan bilateral antara Presiden Ukraina dengan Presiden Rusia Putin di Bali bulan November yang akan datang. Dan kita harapkan disitulah puncak penyelesaiannya. Kalau pertemuan ini pasti tidak akan mencapai ke sana dulu, tapi ada kesepakatan. Kita harapkan mereka mengeluarkan kesepakatan bersama. Jadi, kalau melihat Bang, ini kan terbuka semua kemungkinan ya Bang ya. Ketika misi damai diupayakan seorang Presiden Joko Widodo, bisa jadi terjadi seperti yang kita harapkan, tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, tapi bisa juga terjadi hal yang lain Bang. Misalnya masing-masing pihak baik Rusia maupun Ukraina tetap bersikukuh dengan posisi masing-masing. Apa yang bisa dimainkan, yang bisa dinegosiasikan oleh seorang Joko Widodo baik kepada Putin maupun kepada Zelensky kalau masing-masing tetap ngotot begitu Bang? Begini Bung Leo, pertemuan seperti ini kan sudah pasti dirancangkan dan tidak ujuk-ujuk bertemu. Ini kan sudah ada prolognya kan. Ada tahapan-tahapan. Sudah ada tahapan-tahapannya, sudah ada penjajakan, sudah ada. Jadi sebetulnya inilah yang dikerjakan oleh Ibu Menlu kita. Yang di luar di layar tertutup kan begitu. Diplomasi ini. Awal ya. Kalau dugaan saya Bung Leo, sebetulnya sudah tergambar sebetulnya. Maka udah sepakati Pak Jokowi akan bertemu dengan mereka berdua di tempat yang berbeda kan gitu kan. Jadi ini sudah pasti ada hal-hal yang sebelumnya sudah dikerjakan yang kita belum tahu. Jadi kalau saya berharap pasti ada hasil. Baik. Jadi kita doakanlah supaya langkah Pak Joko Widodo ini betul-betul kan menghasilkan sesuatu menuju gencatan senjata dan terakhir perdamaian nanti di KTT G20 di Bali. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara apa supaya kemudian bisa mendukung presiden kita akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya kan melaksanakan tugas amanat konstitusi ketika Indonesia bebas aktif berpolitik luar negeri dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia apa Bang? Ya, pertama marilah kita semua menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang menghormati pimpinannya gitu. Nah, kita harus
yakin betul bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo, baik di G7 maupun rencana pertemuan dengan Presiden Putin dengan Presiden Ukraina ini adalah bagian daripada misi seluruh rakyat Indonesia. Jadi beliau itu sekarang melaksanakan misi bangsa ini. Untuk apa? Untuk memelihara perdamaian dunia kan gitu kan. Terutama untuk menjaga jangan sampai terjadi tragedi kemanusiaan. Bahaya kelaparan di mana-mana. Krisis pangan, krisis energi. Inilah sebetulnya beban tanggung jawab yang diemban oleh Presiden Joko Widodo. Kenapa dia sampai mau mengambil risiko untuk bertemu dengan kedua kepala negara ini di daerah kancah perang. Bukan tidak mudah dan pasti sulit. Tapi itu ditempuh oleh seorang Presiden Joko Widodo. Nah, kita sebagai rakyat setidaknya mari kita berdoa ya. Berdoa untuk kesehatan Presiden Joko Widodo dan untuk kesuksesan misi suci ini. Jadi sekali lagi setidaknya kita jangan melakukan hal-hal yang membuat masalah di dalam negeri sehingga membuat pikiran Presiden akan terpecah. Kalau melihat dari misi damai ini, kalau nanti ini benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan, Bang, ada perdamaian, efeknya apakah langsung segera, misalnya kita bisa lihat harga bahan bakar minyak bisa segera turun, harga gandum, harga bahan pangan lain juga bisa segera turun, atau memang butuh waktu? Karena kadang-kadang kalau melihat kebiasaan masyarakat Indonesia, banyak yang kurang sabaran, Bang. Inginnya saat ini juga ada kesepakatan, pembicaraan, langsung damai, langsung turun ini harga BBM. Bagaimana, Bang? Ya, paling tidak kan ada harapan kan? Setidaknya kita tidak lagi membayangkan malapetaka kan? Bayangan kita kalau ada perdamaian di Ukraina sama Rusia ini, kita sudah terbayang ke depan kita akan lebih baik. Ke depan tidak akan ada lagi krisis pangan, tidak akan ada lagi krisis energi. Sehingga semua negara akan mampu membangun dirinya. Pertumbuhan ekonomi dunia pun akan makin bagus kan. Ini kan bayangan-bayangan indah kan. Tetapi kalau perdamaian ini tidak terwujud, berarti perang akan berkecamuk. Betul. Berarti krisis pangan, krisis energi akan berlanjut. Akhirnya apa? Akan terjadi tragedi kemanusiaan. Ini yang kita harapkan tidak terjadi. Inilah makanya Presiden Joko Widodo mengorbankan dirinya, berani bersabung nyawa datang ke Ukraina dan Rusia. Baik, kita doakan sama-sama supaya misi perdamaian yang diemban Presiden Joko Widodo ini berhasil dan bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, Presiden Vladimir Putin sudah memastikan akan hadir di KTT G20. Begitu juga dengan Presiden Volodymyr Zelensky yang telah diundang oleh Presiden Joko Widodo. Kalau keduanya bertemu, solusi untuk meredam dampak perang dapat terlahir dan berkontribusi pada upaya pemulihan global. Untuk saat ini misi Presiden Jokowi adalah perang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan global perlu diaktifkan kembali agar semua negara harus menahan diri dari tindakan yang semakin memperburuk krisis pangan dan energi ini. Apalagi saat ini belum semua negara terbebas dari pandemi COVID-19. Kita doakan supaya misi damai ini bisa berhasil. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.